Bagaimana proyeksi pergerakan IHSG pada pekan ini? Kita akan langsung berbincang dengan analis First Asia Capital, David Sutianto. Selamat pagi, David. Selamat pagi, Bu. David, kalau kita mereview dulu sedikit mengenai pergerakan indeks harga saham di akhir pekan lalu, ini kan ditutup menguat. Ya, dan betul. juga sepekan rata-rata turun tuh 2,69%. Sebenarnya apa pemicunya? Oke, rata-rata sepekan kenapa kita turun jauh? Pertama, kita harus adaptasi dengan perubahan vaksin baru. Terus kemudian juga kemarin kita lihat Yellen naik di The Fed, itu berarti tapering akan segera berlanjut. Itu menyebabkan ada sedikit capital outflow dan kemudian juga indeks kita terkoreksi. Oke, bagaimana dengan proyeksi di awal pekan ini sampai dengan akhir pekan nanti? Karena kan tadi seperti David katakan bahwa memang pemangkasan stimulus oleh The Fed akan segera dilakukan mengingat Yellen nantinya akan naik menjadi gubernur Bank Sentral Amerika Serikat. Oke, kalau dari luar memang masih negatif ya. Yellen akan segera tarik dia punya stimulus, akan tetapi dari dalam negeri sendiri beberapa data ekonomi cukup membaik. Pertama, sentimen dari BI Rate yang ditahan di 7,5%, terus kemudian cadangan devisa kita yang terus menguat, itu membuat rupiah terhadap dolar itu stabil di kisaran level 12.200. Nah, hal ini juga mengakibatkan beberapa sektor menjadi cukup baik prospeknya. Contoh dari banking, dengan ditahan 7,5, mereka masih bisa ekspansi kreditnya, pertumbuhan kreditnya mungkin masih bisa double digit. Oke, apakah David mempunyai kisaran atau proyeksi untuk pergerakan indeks harga saham gabungan? Apakah masih akan di level 4.100 sampai dengan 4.200 atau justru bisa meningkat di pekan ini? Oke, untuk pekan ini sepertinya IHSG akan going to do the new next level. Itu di atas 4.300. Aku expected harusnya dia bisa bermain di atas sekitar 4.400 hingga bottomnya itu di 4.150. Oke, pemicu paling besarnya apa sih, Fit? Bisa mencapai 4.000 atau menembus level di atas 4.300? Ya, yang pertama kita bisa lihat dari kita punya sentimen positif di beberapa data ekonomi. Itu yang keluar cukup positif, mulai dari defisit neraca perdagangan yang semakin mengecil, terus kemudian juga ditambah dengan inflasi yang terkendali, dan terakhir BI Rate ditahan, kemudian juga dan satu lagi dari cadangan devisa. Aku rasa itu akan mendorong investor untuk mereview ulang apakah saham ini sudah terkoreksi, karena aku yakin harga wajah indeks itu masih di kisaran 4.400 ke atas. Oke, kalau kita berbicara mengenai sektor, ini kan ada peraturan baru dari yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu peraturan Minerba. Betul. Apakah ini sektor-sektor pertambangan akan menjadi atau mendapatkan peluang untuk momentum kali ini untuk naik seperti itu indeksnya? Aku rasa agak sedikit sulit ya untuk sektor pertambangan sendiri. Karena pertama, memang peraturan baru tersebut itu agak sedikit mengganggu mereka, terutama beberapa emiten besar mungkin memang sudah mempersiapkan dengan membangun smelter, kemudian juga mereka sudah siapkan untuk bisa terus dijualan dengan mengurangi ore mereka yang nikel ore dan sebagainya, itu mereka akan kurangi. Karena tetapi beberapa emiten yang kecil-kecil justru malah akan sedikit kena terganggu ya. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang non listed yang akan terpengaruh, mereka punya pasar ekspornya. Oke, berarti bisa dikatakan investor harus wait and see dulu, menunggu pergerakan dari emiten pertambangan seperti itu? Betul, aku sebaiknya wait and see dulu, karena kenapa? Saat ini undang-undang Minerba sendiri ini cukup banyak dikritik, dan mereka sudah melakukan upaya-upaya untuk bisa bernegosiasi ulang dengan pemerintah agar peraturan itu tidak diterapkan saat ini. Karena kenapa? Saat ini harga tambang dunia masih turun dan pemerintah menerapkan peraturan seperti ini gitu. Oke, bagaimana dengan sektor-sektor lain? Karena ditunggu juga para investor, kira-kira sektor apa sih yang bisa diburu oleh mereka di pekan ini? Oke, untuk yang pekan ini saya masih mengarah ke sektor big cap, terutama seperti di Bank Mandiri, terus kemudian juga Semen Gresik, terus kemudian juga terutama dari segi perbankan ya, karena sektor dari BI Rate sendiri justru akan menjadi murah bagi mereka untuk bergerak di pekan ini gitu. Nah, tadi seperti David katakan di awal, ini kan penurunan lot saham dan juga fraksi harga. Ini menjadi salah satu pemicu terhadap penurunan pergerakan indeks harga saham gabungan di pekan lalu. Sebenarnya apa yang menyebabkan ini menjadi koreksi terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan? Iya, terus terang saat ini dengan aplikasi dari perubahan lot dan fraksi baru, itu tentu para investor itu akan sedikit beradaptasi, membutuhkan untuk adaptasi. Nah, selama proses adaptasi tersebut, tentu transaksi mereka tidak akan maksimal, mereka tidak akan pasang posisi maksimal, mereka akan sedikit berhitung dengan lebih teliti untuk memasang posisi. Oleh karena itu, aku rasa mungkin masih dalam seminggu ke depan, transaksi kita mungkin masih akan di bawah rata-rata transaksi tahun lalu di kisaran 6,3 triliun per hari. Tapi menurut David, apakah memang peraturan ini harus dijalankan atau justru harus dievaluasi terlebih dahulu?
Nah, nanti kita lihat. Biasanya kan kalau suatu peraturan memang awal-awal mungkin agak sedikit butuh penyesuaian. Betul. Tapi kita lihat kinerja jangan sekarang. Lihat untuk 3-6 bulan ke depan. Apakah hasilnya negatif terus atau setelah masa adaptasi selesai, tentu hasilnya mungkin bisa jadi positif gitu. Oke, balik lagi mengenai pergerakan indeks harga saham gabungan. Apakah ini juga akan mendapatkan pengaruh-pengaruh atau sentimen terhadap pergerakan bursa Asia? Ya, tentu saja sangat lekat sekali. Karena kemarin begitu data China-nya sedikit merah, dia punya perdagangan sedikit turun, indeks kita juga terkena imbasnya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak David atas ulasannya dan bersama kami pagi hari ini, dan selamat pagi David. Selamat pagi, Bu.